warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Ramadhani. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 3, di mana yang pertama ada standar yang diharapkan dari seorang konselor multibudaya, standar kompetensi, di mana konselor adalah kerangka kerja yang mencakup berbagai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan profesi konseling secara efektif dan profesional. Dalam konteks multibudaya, kompetensi ini menjadi semakin penting mengingat keragaman latar belakang budaya yang dihadapkan oleh konselor dalam praktik mereka. Beberapa aspek penting yang termasuk dalam pembahasan ini adalah yang pertama, penguasaan pengetahuan teoritis dalam konseling, di mana pengetahuan teoritis merupakan dasar yang esensial bagi seorang konselor dalam menjalankan praktik profesionalnya. Konselor perlu memahami berbagai teori konseling serta pendekatan yang sesuai agar dapat menerapkan metode yang efektif berdasarkan kebutuhan klien. Selain itu, pemahaman mengenai perkembangan manusia, psikologi sosial, dan dinamika kelompok juga menjadi aspek penting dalam praktek konselingnya. Yang kedua, keterampilan intervensi dalam konseling, di mana keterampilan intervensi merupakan seperangkat teknik yang digunakan konselor untuk membantu klien dan menyelesaikan permasalahan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Keterampilan ini mencakup kemampuan dalam membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, mendengarkan secara efektif, serta memberikan umpan balik yang bersifat konstruksif. Yang ketiga, pemahaman mengenai konflik budaya dan konseling multikultural, di mana pemahaman terhadap ini merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki dalam praktik konseling multikultural. Konselor dituntut untuk memiliki kesadaran yang mendalam terhadap berbagai nilai, norma, serta praktik budaya yang berbeda-beda. Pemahaman ini mencakup bagaimana latar belakang budaya klien dapat mempengaruhi cara mereka memandang suatu permasalahan serta menentukan solusi yang dianggap sesuai. Yang keempat, keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi yang efektif merupakan aspek fundamental dalam praktik konseling, terutama dalam konteks multikultural, di mana konselor perlu menyampaikan pesan dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien, serta bersikap terbuka dalam menghadapi berbagai gaya komunikasi yang berbeda-beda. Adapun etika profesional merupakan aspek fundamental dalam praktik konseling yang berfungsi dalam pedoman bagi konselor dalam menjalankan tugasnya. Adapun etika multibudaya konseling, yaitu yang pertama, dengan pandangan atau keyakinan yang dimiliki individu atau kelompok dalam menentukan apakah suatu tindakan yang dianggap benar atau salah satu serta baik dalam buruknya. Etika berupa peraturan atau kode tertulis yang dibuat secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan bila diperlukan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur segala macam tindakan yang pada umumnya secara logis dianggap sebagai menyimpang dari nilai-nilai etika. Adapun beberapa tingkah laku yang tidak etis yang paling sering terjadi dalam konseling, yaitu pelanggaran kepercayaan, melakukan kesalahan atau kelalaian. Yang ketiga, mengaku keahlian. Yang keempat, memaksakan pandangan atau nilai-nilai pribadi. Dan yang terakhir, membuat klien atau konseling menjadi terlalu bergantung. Selanjutnya ada menganalisis bagaimana konselor multibudaya dapat mempengaruhi standar yang diharapkan konselor, di mana konselor multibudaya memenuhi standar yang diharapkan melalui pengembangan kesadaran diri budaya yang mencakup pemahaman terhadap nilai, bias, dan latar belakang sendiri, serta mengadopsi pengetahuan dan keterampilan multikultural. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 3. Sekian pemaparan saya mengenai kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.